Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Anafi Nuraini, biasa dipanggil Afi atau Anafi. Saat ini saya berkuliah di Kumoh National Institute of Technology, jurusan Chemical Engineering di Korea Selatan. Terima kasih kepada tim Productive Girls yang telah mengundang saya pada sesi ini. Dan kali ini saya mau cerita tentang bagaimana saya sampai bisa kuliah di Korea Selatan. Oke, langsung aja ya ceritanya. Kenapa akhirnya saya bisa sampai kuliah di Korea Selatan. Nah, saya lulus dari Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2017. Saat itu waktu S1 saya mengambil jurusan pendidikan fisika. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya sebenarnya pindah jurusan dari fisika ke kimia, dan bahkan fisikanya itu bukan fisika murni tapi fisika pendidikan sampai ke kimia yang teknik. Nah, kenapa bisa begitu? Karena waktu itu waktu semester 6 atau 7 kebetulan saya harus mengerjakan eksperimen fisika 2 dan juga seminar fisika. Nah, saat itu kebetulan dapat pembimbing yang punya proyek tentang sel surya dan juga baterai lithium iron phosphate. Jadi melalui proyek itu saya belajar banyak dan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan saat itu cukup menyenangkan, dan saat itulah saya mulai punya tekad untuk melanjutkan studi di bidang science ataupun engineering. Jadi bukan di jalur pendidikan lagi. Nah, selesai lulus saya sebenarnya nggak langsung ke Korea, tapi waktu itu masih ada gap sekitar 8 bulan. Nah, selama gap year itu saya bekerja di salah satu perusahaan penerbitan yang ada di Indonesia, dan sembari belajar bahasa dan mencari beasiswa pastinya. Jadi waktu itu sembari bekerja paginya atau sorenya saya biasa belajar bahasa Inggris. Jadi tetap saya mempersiapkan diri untuk kuliah lanjut walaupun masih bekerja pada saat itu. Nah, saya udah nggak ingat berapa kali saya gagal beasiswa karena emang banyak banget, dan entah berapa profesor yang pernah saya email, karena emang banyak banget gitu. Sampai pada suatu ketika ada email masuk dari salah satu profesor yang ada di Korea, dan beliau menawarkan beasiswa dari lab dan juga beasiswa dari kampus. Tapi beasiswa kampus ini saya harus punya sertifikat bahasa Inggris dengan skor yang cukup tinggi. Nah, setelah mendapatkan email itu, bukan berarti saya benar-benar langsung diterima gitu, ya, enggak gitu. Tapi saat itu saya harus apply dulu ke kampus, jadi ikut enrollment kampus, dan sayangnya enrollmentnya itu ditutup 1 hari setelahnya. Jadi waktu misalkan hari ini saya dapat email, besok itu penutupannya. Jadi mau nggak mau saya harus melengkapi semua persyaratan dari kampus. Nah, poin bagusnya dari sini adalah karena saya gagal di banyak beasiswa di sebelumnya, beasiswa yang pernah saya apply, bagusnya adalah saya punya beberapa dokumen yang memang disyaratkan oleh universitas saya pada saat itu, seperti akta kelahiran, kemudian kartu keluarga yang semuanya dalam bahasa Inggris, kemudian paspor, ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris, dan juga waktu itu sekolah saya sempat, kampus saya pernah mensyaratkan waktu semacam motivation letter. Jadi semua itu harus diselesaikan dalam 1 hari, bahkan kurang dari 1 hari. Tapi karena pernah apply banyak sekali beasiswa, jadi beberapa dokumen itu sudah ada. Dan untuk yang bagian motivation letter dan esai yang lain itu tinggal edit-edit aja dari yang sebelumnya. Nah, masalahnya adalah ketika saya submit
besoknya itu saya dapat email lagi dari kampus. Ternyata skor bahasa Inggris saya itu kurang memenuhi untuk masuk di kampus tersebut. Saya harus ambil sertifikat bahasa Inggris yang ditentukan dari kampus, seperti TOEFL IBT ataupun IELTS atau bisa juga TOEIC. Nah, karena saat itu saya benar-benar pengen untuk kuliah, jadi hari itu juga saya langsung gimana caranya daftar tes TOEFL IBT. Ya udah tuh akhirnya hamin 1 bulan dari tes belajar bahasa Inggris, belajar TOEIC IBT, karena emang udah ada dasarnya belajar TOEFL yang PBT, jadi TOEFL yang ITP, jadi tinggal nyesuaiin aja gimana belajar TOEFL IBT. Tapi ternyata hasil tesnya itu saya masih kurang 5 poin dari syarat beasiswa kampus yang ditentukan. Nah, akhirnya karena memang saya benar-benar niat waktu itu pengen banget kuliah, jadi mau nggak mau saya harus ambil tes bahasa Inggris yang lain. Dan akhirnya saya harus ambil TOEIC yang tercepat waktu itu. Hamin seminggu saya baru daftar dan cuma punya sekitar seminggu kurang itu untuk belajar TOEIC, dan akhirnya alhamdulillah skor TOEIC-nya lumayan tinggi, jadi dapat beasiswa dari kampus gitu. Akhirnya setelah itu proses seleksi kampusnya selesai, terus pengumuman, baru akhirnya sampai ke Korea kayak gitu. Nah, teman-teman di sini yang misalkan gagal beasiswa, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian terus berusaha dan yakin bahwa suatu hari kalian akan mendapatkan beasiswa itu, insya Allah teman-teman dapat kesempatan juga untuk belajar di luar negeri dan dapat beasiswa. Intinya teman-teman harus tetap semangat. Kalaupun gagal itu bukan berarti teman-teman nggak bisa, tapi juga mungkin waktunya belum tepat aja. Jadi tetap berusaha, tetap semangat, kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung kontak saya di email saya anavinuraini@gmail.com. Begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.